Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Ali Rizky, kelas R3A, dengan NPM 2020 465036. Di sini, saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat. Berikut penjelasannya. Pada kali ini, saya memakai sarung yang berbentuk tenun rangrang dengan motif geometris zigzag, belah ketupat, dan lajur-lajur dari Seraya Timur dan Nusa Penida. Lalu, pola ragam hias tenun rangrang ini berbentuk belah ketupat dan liku. Dan jenis penggayaannya, tenun rangrang merupakan kain tenun dengan geometris zigzag, belah ketupat, dan lajur-lajur vertikal dengan warna-warni yang terang, dengan inspirasi motif yang berasal dari keadaan geografis wilayahnya, yaitu daerah pegunungan dan perbukitan, dan menggunakan penggayaan yang dilakukan dengan cara stilasi yang meliputi penyederhanaan bentuk naturalis seperti bentuk belah ketupat. Dan juga makna ragam hias pada tenun rangrang ini adalah nama rangrang diambil dari kata jarang-jarang atau bolong-bolong. Kata itu merujuk pada kondisi kain tenun yang dihasilkan. Kain yang berlubang sendiri merupakan simbol dari transparansi. Konon, motif rangrang muncul dari inspirasi Tritanadi, seperti air gemercik zigzag. Tak hanya menawan warna dan motifnya, kain tenun rangrang menunjukkan filosofi mendalam corak rangrang, menggambarkan cara hidup dan keyakinan masyarakat Bali pada alam, karma pala, dan penguasa alam. Itulah yang menjadi nilai jual tenun rangrang di Bali pada masa sekarang. Lalu pertanyaan kedua, tentang satu objek yang memiliki beda penggayaan. Menurut saya, mengapa motif pada kain tenun atau batik ada yang hampir sama tapi beda asal pembuatannya? Itu karena motif bukan hanya sebuah gambar, akan tetapi mengandung makna yang mereka dapat dari leluhur mereka. Dari keempat kain yang memiliki motif yang sama tersebut, menurut saya, setiap motif yang sama itu memiliki maksud atau makna yang berbeda dari setiap daerahnya. Makna motif kerbau dari beberapa daerah itu ada yang bermakna karena melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, dan ada yang karena mengenang pemberian dari seseorang yang berharga, dan ada juga yang untuk hari kebudayaan daerahnya. Berikutnya pertanyaan ketiga, itu jelaskan menurut pendapat Anda, apakah logo dapat disebut sebagai ragam hias ketika muncul dalam suatu produk kain? Menurut saya, logo yang ada dalam kain batik itu dapat disebut sebagai ragam hias karena motif atau ragam hias merupakan bentuk dasar dari hiasan yang pada umumnya diulang-ulang sehingga menjadi suatu pola tertentu di dalam karya kesenian atau kerajinan. Ragam hias dapat dihasilkan melalui proses menggambar, mencetak, memahat, dan lain sebagainya. Guna meningkatnya nilai serta mutu sebuah karya seni atau benda, tujuan dari dibuatnya ragam hias ini adalah mengisi kekosongan dan permukaan suatu atau sebuah karya seni. Itu saja yang saya dapat presentasikan. Terima kasih.